Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut kali ini kita akan bahas soal UP buat teman-teman kategori 2 dan juga retaker. Masih akan bahas pedagogik ya. Kemarin sudah ada pedagogik part 1 dan juga part 2. Part 1 itu tentang teori belajar, lalu part 2-nya tentang penilaian. Hari ini kita masih akan lanjut lagi untuk pedagogik part yang ketiga. Part yang ketiga ini masih sesuai dengan kisi-kisi, namun akan lebih random, lebih banyak lagi yang dibahas ya. Ada kegiatan inti, ada motivasi, ada tentang indikator, ya macam-macam deh pokoknya. Oke, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Buat yang belum menyimak atau melihat video part 1 dan juga part 2-nya, bisa scroll video aku sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Guru mengajak siswa menghayati nilai dengan melakukan kegiatan kerja bakti, menghias kampung dalam HUT RI, membersihkan masjid, dan menghibur di panti jompo. Kegiatan tersebut merupakan program 1 semester. Guru sedang mengimplementasikan model apa? Kohlberg, konsiderasi, social action, PBL, atau value clarification technique. Oke, di sini kata kuncinya adalah ada kegiatan ya. Jadi melakukan kegiatannya secara langsung, sudah real, sudah benar-benar langsung action gitu. Ya udah, ya itu kata kuncinya ya. Jadi jawabannya social action. Kalau social action itu udah terjun, sudah action dalam melakukan kegiatan sosial, kegiatan untuk membantu orang lain, begitu. Ini masuk ke dalam indikator PPK, teman-teman. Ada ya di kisi-kisi ya. Ya, ini untuk pembahasannya. Jadi untuk indikator tersebut ya ada konsiderasi, ada social action, ada juga klarifikasi nilai. Untuk konsiderasi itu lebih kepada pemahaman ya, mereka paham tentang kepedulian, perhatian kepada orang lain. Nah, kalau social action itu mereka langsung ya action itu tadi, dan itu juga dikaitkan dengan nilai, preferensi nilai terhadap sesuatu. Kalau klarifikasi nilai, value clarification model, itu dia tahu, paham mana nilai yang baik, mana yang tidak baik begitu ya. Jadi yang klarifikasi nilai itu pendekatan dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai. Di sini ada menilai dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Oke, soal nomor 2. Terdapat KD di kelas rendah, yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Oke, ini ada KD-nya ya, diperhatikan KD-nya. Pak Jumadi, seorang guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar sesuai dengan KD tersebut. Jadi bentuk motivasi yang dapat memberikan atau diberikan ketika memberikan pembelajaran adalah, pertanyaannya adalah motivasi. Nah, teman-teman harus tahu motivasi itu apa. Kemudian motivasi itu biasanya diberikannya kapan? Nah, tentunya motivasi itu diberikannya ketika kegiatan pendahuluan ya, atau kegiatan awal, dan nantinya hubungkan juga motivasi tersebut dengan KD-nya itu, sesuaikan dengan materi dan sebisa mungkin real dengan konteks nyata atau kontekstual. Yang A, menampilkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. B, memberikan penugasan kepada peserta didik menggambar pemandangan yang indah. C, membagikan tugas menyusun puzzle bergambar pemandangan alam. D, menyimpulkan jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia. E, memberikan tugas mewarnai pemandangan alam dengan indah dan juga menarik. Sepertinya sudah bisa ketebak ya. Ya, ini jelas sekali yang A. Menampilkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. Jadi video tersebut bisa digunakan pada awal kegiatan untuk memotivasi siswa supaya lebih tertarik lagi dengan pembelajaran yang akan mereka lakukan, begitu ya. Ini bisa ketebak yang A karena opsi yang lain itu bukan pada kegiatan pendahuluan. Ini jelas ada pada kegiatan inti. Jadi mudah ya untuk soal ini.
Oke, jadi motivasi itu memiliki arti dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu sadar ataupun tidak, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Umumnya, motivasi itu di awal pembelajaran ya, tujuannya untuk menggiring dan membawa alam pikiran siswa masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang akan disajikan. 2. Mendekatkan alam pikiran siswa dengan konsep yang akan disajikan. 3. Memberikan dorongan semangat kepada siswa sehingga mereka itu jadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang tadi ada pada soal itu menampilkan video merupakan bentuk stimulus pertama agar peserta didik itu bisa mengikuti alur pembelajaran berikutnya. Nah, pada soal tersebut telah dimunculkan situasi nyata atau kontekstual untuk membuat peserta didik tertarik dengan materi yang akan dipelajari. Next, ada KD 3.2 yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Hal yang dapat dilakukan oleh guru saat kegiatan inti untuk menciptakan pembelajaran bermakna. Oke, ini kata kuncinya adalah kegiatan inti dan ada juga kegiatan bermakna. Jadi nanti yang pertama adalah kita cari dulu yang masuk ke dalam kegiatan inti itu yang mana. Kalau ada beberapa opsi yang masuk ke dalam kegiatan inti, kita bisa nanti sesuaikan lagi mana sih kegiatan inti yang sesuai dengan KD dan juga nanti bisa menciptakan pembelajaran bermakna, seperti itu. Jadi teman-teman memang harus bisa membedakan mana kegiatan awal, inti, dan juga akhir. Kalau itu pasti udah paham banget ya. Oke, yang A, mengecek kehadiran siswa. Ini di kegiatan awal, jelas. Melakukan doa sebelum mulai kegiatan. Ini juga di kegiatan awal. Meminta siswa berdiskusi dengan kegiatan kelompoknya tentang cara menggunakan energi dengan bijak. Oke, ini di kegiatan inti ya. Mengajak siswa bernyanyi lagu hemat energi. Hemat energi, bernyanyi lagu. Ini kalau lagunya disesuaikan dengan materi, ini bisa di awal, bisa juga kalau lagunya baru gitu bisa di akhir ya. Yang E, menanyakan pengalaman siswa menggunakan berbagai jenis energi dan mengaitkan pada materi. Ini juga motivasi atau persepsi di kegiatan awal. Ya udah, yang merupakan kegiatan inti cuma C. Jadi kita pilih opsi C gitu. Next, soal selanjutnya, mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas. Masih tentang kegiatan inti dan kita sesuaikan lagi dengan KD-nya di sini ya, yaitu mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. A. Secara individual, siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. B. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. C. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau yang C ini kayaknya jelas ya, hanya menyimak gitu. Mungkin bisa kita skip ya yang C. D. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. E. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kita baca sekilas dari opsi ya, yang sesuai kegiatan inti yang sesuai dengan KD yaitu mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah yang E. Kenapa? Karena di sini kegiatannya itu sesuai, yaitu nanti siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup dan ada kegiatannya juga tertulis di sini. Jadi siswanya itu membaca dulu, setelah membaca siswa bisa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi opsi E ini paling lengkap dan paling sesuai dengan KD-nya dan itu adalah termasuk dalam kegiatan inti. Oke, next. Ini lumayan panjang soalnya dan juga opsinya ya. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Oke, ini udah ada stimulus nih tentang pendekatan konstruktivis ya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah, oke, silahkan teman-teman bisa baca dulu opsinya ya, karena opsinya lumayan panjang gitu.
Baik, jadi intinya di sini adalah dengan melakukan atau menggunakan pendekatan konstruktivis, ya, dan akan mengajarkan luas trapesium siku-siku. Sementara peserta didik itu sudah paham tentang luas segitiga dan juga sudah paham tentang luas segi 4. Oke, ini masuk ke dalam kisi-kisi mapel pedagogik ya, pedagogik tapi dikaitkan dengan muatan pelajaran matematika. Nah, masuk ke kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan begitu. Untuk menjawab soal ini, teman-teman memang harus paham betul dengan konsepnya. Ini kan konsep tentang luas trapesium siku-siku. Nah, kalau kita tidak paham tentang konsep dari trapesium siku-siku itu, maka nanti akan kesulitan dalam menjawab soal ini, karena soal ini walaupun pedagogik tapi dikaitkan dengan muatan pelajaran. Nah, teman-teman kalau lihat kisi-kisi dari nomor 80 ke bawah ya, itu banyak tentang kegiatan seperti ini, soal-soal seperti ini, yaitu kisi-kisi tentang pedagogik profesional. Jadi pedagogik dikaitkan dengan muatan pelajaran gitu. Oke. Jadi kalau kita gambarkan ya, wow, miring. Ini aja deh, trapesium, anggap aja ini lurus ya, trapesium siku-siku seperti ini. Jadi kalau siku-siku, di sini ada siku-sikunya di atas sebelah atas kiri dan juga bawah kiri. Nah, itu adalah trapesium siku-siku. Kita lihat opsi yang A. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang yang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapesium. Jadi lebar persegi panjang, jadi ini ya, ini kan nanti dipotong. Nah, jadi trapesium itu kan ada persegi panjang dan juga ada segitiga. Kalau berdasarkan opsi A, itu lebar persegi panjang berarti yang ini. Lebarnya itu adalah setengah dari tinggi trapesium. Tinggi trapesium kan ini ya. Ini kan tingginya trapesium. Nah, ini tinggi trapesium itu juga lebar persegi panjang begitu ya. Berarti ini kurang tepat ya yang A. B. Meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapesium. Jajar genjang ya, ini kan konsepnya adalah trapesium dan luas segitiga. Kalau di sini dipotong dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu. Jajar genjang berarti dipotong di sini. Jadi tidak ada persegi panjangnya ya nanti ya. Adanya jajar genjang dan juga segitiganya di sini. Ini kurang tepat karena di soal tadi dikaitkan dengan pemahaman siswa tentang luas segitiga dan juga segi 4 begitu. Yang C. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dan sisi sejajar trapesium. Oke, jadi ada LKPD-nya nih, ada difasilitasi dengan LKPD, tentunya sesuai ya dengan pendekatan konstruktivis. Nanti peserta didiknya yang menemukan sendiri dengan difasilitasi menggunakan LKPD. Lalu motong trapesium yang disediakan dan membuat ini ada persegi panjang dari potongan trapesium itu. Jadi panjang sisi persegi panjang yang terbentuk panjangnya merupakan terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan sisi sejajar trapesium. Nah, penjumlahan sisi sejajar itu yang atas dan juga yang bawah ini. Jadi panjang dari persegi panjangnya itu yang terbentuk itu sama dengan setengah dari penjumlahan sisi sejajarnya. Oke, yang D. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang dari trapesium itu. Layang-layang ya, ini tidak sesuai konteksnya karena layang-layang
Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segitiga siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. Kalau ini 2 persegi ya, padahal di situ adalah tentang ini jadikan persegi ini ya. Apakah ini pasti 2 persegi? Belum tentu juga ya, belum tentu ini 2 persegi, jadi ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena yang C itu ada persegi panjangnya ya, dibimbing melalui LKPD. Kemudian ada di sini tentang penjumlahan sisi sejajar, itu juga sesuai dengan trapesium, itu ada tentang penjumlahan sisi sejajar juga, yaitu konsep awalnya dari situ. Next, pada awal atau pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru itu sudah di dalam kelas. Namun, yang di dalam kelas itu hanya ada 6 orang dari 21 peserta didik. Sebagian malah lari-lari di luar kelas, sebagian ada di kantin, sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan keterangan ya, bahwa masalah yang ada dalam pembelajaran IPS tersebut adalah, permasalahannya apa sih? Gurunya sudah di dalam kelas ya, dan waktunya sudah 15 menit sudah lewat, yang baru masuk itu 6 orang dari 21. Yang lainnya kemana-mana gitu. A. Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Sepertinya di soal tadi tidak dibahas tentang media. Jadi kita dalam menganalisa soal itu kita lihat yang ada dalam konteks soal tersebut, bukan kita berandai-andai atau berasumsi. Oh, ini IPS nih, IPS medianya yang tidak sesuai dengan pembelajaran IPS, jadinya anak-anaknya ngantuk atau gimana. Nah, itu kan asumsi ya, biasanya. Nah, jangan pakai biasanya, tapi ya kita lihat aja yang ada di soal ini gitu. B. Pengaturan jadwal pelajaran IPS tidak sesuai dengan karakteristik IPS. Di sini sih tidak disampaikan ya, apakah jamnya karena sudah siang atau bagaimana begitu. Yang C, pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibandingkan peserta didik. Ini juga tidak dijelaskan apakah peserta didiknya pasif atau bagaimana. D, sebagian besar peserta didik tidak tertarik mengikuti pembelajaran IPS. Oke. Yang E, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Kalau kita lihat di sini sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai, berarti kan bukan juga ya. Opsi atau jawaban yang tepat adalah yang D. Sebagian besar peserta didik tidak tertarik mengikuti pembelajaran IPS. Kenapa tidak tertarik? Karena gurunya sudah masuk saja, dari 21 peserta didik baru 6 orang yang ada di kelas, sementara yang lainnya kesana kesini. Artinya kan daripada opsi yang lain, opsi D ini paling relevan. Mereka itu tidak tertarik mengikuti pembelajaran IPS. Entah tidak tertariknya di mana, itu yang memang tidak dijelaskan di dalam soal gitu. Next, hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Strategi apakah yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal itu? A. Mendiskusikan masalah siswa kepada orang tua. B. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. C. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. D. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. Atau E. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu procrastination. Yap. Ini tentang procrastination ya. Jadi siswa itu mengabaikan tugas sekolah. Procrastination itu menunda-nunda mengerjakan tugas begitu. Nah, langkah yang harus dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut adalah jawaban yang pertama adalah yang E, yaitu dengan eksplorasi faktor yang memicu procrastination itu apa. Kenapa yang E? Karena dengan eksplorasi itu adalah langkah pertama yang dilakukan guru untuk bisa mengetahui faktor-faktornya itu apa. Lalu hal tersebut juga dilakukan langsung oleh guru dan solusinya juga dilakukan oleh guru sendiri.
Sementara opsi yang lain, mungkin diskusikan masalah dengan orang tua, itu bisa dilakukan setelah opsi E. Jadi opsi-opsi yang lain itu bisa dilakukan setelah opsi E. Next, seorang guru kelas 3 semester genap itu akan mengajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1 mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah, materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah, ini ada di kisi-kisi juga ya, materi pokok dan juga bahan ajar. Jadi untuk menjawab, memilih materi pokok dan juga bahan ajarnya, pastinya harus disesuaikan dengan indikator atau KD-nya. Di soal itu apa? Di sini adalah mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Oke, nggak boleh keluar dari itu. A. Materi pokok membersihkan ruangan kelas, bahan ajar kegiatan menyapu ruangan kelas. Oke, B. Materi pokok video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar video seorang anak sejak berangkat dari rumah hingga ke sekolah. C. Materi pokok pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. D. Materi pokok kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajar berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah terhadap ketertiban sekolah. Oke, kalau kita lihat yang B di sini ada hak ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini tidak sesuai dengan indikator di soal. Yang C juga ada hak di situ dan juga tanggung jawab, tidak sesuai juga dengan indikator di soal ya. Indikatornya kan kewajiban. Jadi ya opsi yang tepat yang D. Di sini sesuai kewajibannya siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya juga contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban. Berarti itu sudah sesuai dengan konteks soalnya. Next. Muatan materi pembelajaran IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ketika peserta didik ditanya oleh guru. Apa kalian sudah pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno dan Hatta? Peserta didik serentak menjawab, belum pernah Bu. Upaya guru yang tepat untuk pemanfaatan teknologi yakni. Oke, ini kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi ya. Jadi pilih yang ada pemanfaatan teknologinya gitu. Karena di soal begitu. A. Guru meminta peserta didik untuk bermain peran sebagai simulasi. Bermain peran sebenarnya bagus sih, tapi karena ya yang diminta ada teknologinya. B. Melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah dan mencari gambar yang relevan. Ini juga kontekstual langsung di lingkungan, tapi yang diminta teknologi ya, jadi bukan juga, skip lagi. C. Peserta didik mendiskusikan dengan teman sebangku tentang bagaimana sosok sang proklamator. Ini juga sebenarnya bagus sih kata diskusi, tapi belum tepat juga. D. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan gambar tokoh proklamator yang dibawa guru. Ini juga gambar yang dibawa, bukan juga. E. Guru menyediakan gambar dengan teknologi cetak dan membagikan gambar sang proklamator. Ya udah, ini kan ada teknologinya ya, gambar dengan teknologi cetak. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang E gitu. Walaupun hanya karena dari kata-kata teknologinya begitu. Padahal sebenarnya yang E dan juga yang D ya sama-sama ya. Tapi kalau yang E itu sudah disediakan, sudah dicetak. Kalau yang D itu memperhatikan yang dibawa guru. Ya sama-sama sih sebenarnya, sama-sama bawa kan ya. Tapi kalau yang E itu dibagikan dan yang E ya ini ada kata-kata teknologi cetaknya gitu. Oke, next. Memberikan komentar pendek satu kata yang dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan, berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa pada dimensi keberbagatan. Komentar tersebut ditandai dengan indikator kecerdasan atau kebosanan pada sisi guru. Tindakan dapat dirasakan mengganggu perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar adalah, intinya gini nih, siswa itu kadang itu berkomentar pendek ya, nyeletuk begitu. Nah, ketika siswa itu berkomentar seperti itu bisa membuat siswa lainnya itu jadi tertawa gitu, spontan tertawa. Nah, kadang hal tersebut itu bisa membuat
bisa mengganggu gitu proses pembelajaran. Nah, yang bisa dilakukan guru agar komentar siswa itu tidak mengganggu proses mengajar adalah yang A, menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dan melanjutkan paparan materi. Oke, diusahakan jangan yang berkonotasi negatif seperti ini ya, disuruh diam gitu, ini udah jelas skip ya. B, mengabaikan, ini udah bahasanya mengabaikan, udah nggak usah kita lanjut deh. C, memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Oke. D, meminta siswa untuk meninggalkan, ini bukan meninggalkan ikhlas ya, tapi meninggalkan kelas. Jadi siswanya diminta untuk meninggalkan kelas. Waduh, bukan juga E ya. E, memberi senyuman dan meneruskan paparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Ini kurang merespon ya, langsung meneruskan begitu. Ya udah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang C ini dengan komentar yang positif, lalu yang tadi disampaikan oleh siswa itu dibahas pada lanjutan materi begitu. Jadi siswanya merasa dihargai gitu ya apa yang dia sampaikan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C dibandingkan dengan opsi yang lain. Next. Peserta didik sekolah dasar itu saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Maka hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah, jadi anak-anak itu suka hal-hal yang praktis, yang simple gitu, dan suka kebebasan belajar. Maka yang bisa kita lakukan apa sih? A, model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah penemuan. Jelas enggak ya? Karena kan model belajar banyak. Kalau ini satu-satunya itu jelas no. B, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Oke, bisa kita keep dulu ya. C, guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Di rumah, ini enggak ya? D, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Enggak juga, karena ya tetap buku cetak juga masih perlu dipakai. E, menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Ini juga kurang sesuai sih. Yang sesuai adalah karena peserta didik itu suka dengan hal yang praktis, maka guru itu mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Jadi dikemas dalam topik-topik kecil supaya lebih mudah untuk dipelajari, lebih simple begitu. Next. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 itu menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah, ini motivasi lagi ya. Guru meminta siswa mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Ini mungkin sudah masuk kegiatan inti kalau diskusi. C, guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturannya. Ini juga masuk kegiatan inti ya. D, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Oke. E, guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Oke, berdasarkan opsi ya, kalau di situ kata kuncinya adalah motivasi, yang tepat adalah yang D ini. Jadi supaya lebih memotivasi siswa, maka siswa ini diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya dalam mematuhi aturan agama di sekolah. Lalu nanti dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Next. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi. Jadi, dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian, dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan guru adalah, kalau ketemu siswa yang mengalami kesulitan belajar ya, apa yang kita lakukan sebagai guru? A, memberi motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas. B, meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. C, bekerja sama dengan guru lain menemukan materi yang cocok dengan siswa. D, berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya.
Mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampu. Oke, jadi karena ini ada permasalahan, usahakan dalam permasalahan itu di opsi ada solusinya. Nah, yang mana yang ada solusinya? Iya, opsi yang D nih. Jadi pada opsi yang D ini dicari dulu nih penyebabnya itu apa. Kita cari dulu penyebabnya apa, lalu berusaha untuk membantunya. Ini adalah solusinya, dan solusi juga dilakukan oleh guru. Gitu. Opsi yang lain kurang tepat ya, atau itu juga bisa dilakukan setelah melakukan opsi yang D. Next, seorang guru di salah satu sekolah melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, memilih materi mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek apa? Kompetensi profesional pada aspek jadi ini teman-teman harus tahu dulu ya 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan juga apalagi kepribadian. Kemudian nanti tahu masing-masing dari kompetensi tersebut, lalu tahu indikator dari masing-masing kompetensi. Ya. Yang A, menguasai materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran. B, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. C, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. D, melakukan tindakan reflektif. E, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang menarik. Oke, yang mana nih? Kalau yang E ini kan jelas pedagogik ya, bukan profesional ya. Oke, karena di sini juga ada kata kuncinya nih, materi atau mata pelajaran secara integratif dan kreatif. Ya udah, emang jawabannya yang B. Ya. So simple, sesimpel ini, pembelajaran secara kreatif. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Oke, next. Beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam belajar atau self-directed learning, yaitu menyukai hal-hal yang praktis dan juga aplikatif, dan memiliki rentang perhatian pendek, mudah bosan dengan hal yang monoton, dan suka membangun eksistensi di media sosial. Di antara pembelajaran berikut yang bisa menimbulkan permasalahan bagi siswa generasi Z adalah ini masih agak nyambung ya dengan soal yang tadi ada sempat. Jadi siswa sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang praktis, aplikatif gitu ya, yang simple. Nah, yang bisa menimbulkan permasalahan belajar yang mana sih? Yang A, guru memulai pelajaran dari hal-hal yang sifatnya praktis kemudian menjelaskan konsep. Oke. B, guru membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet saat pelajaran. Nah, ini sesuai ya dengan generasi sekarang, internet gitu. C, guru membebaskan siswa memilih proyek pembelajaran sendiri. Oke, bisa nih memilih. Jadi dengan membebaskan itu juga sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, dan kita juga sebagai fasilitator nanti yang memfasilitasi. D, guru mengizinkan siswa menggunakan media sosial untuk proyek pembelajaran. Oke, ini bisa jadi nanti diferensiasi konten ya. Diferensiasi produk juga bisa. E, selalu hanya menggunakan media video setiap pembelajaran. Nah, walaupun generasi Z suka dengan video, tapi kalau bahasanya selalu hanya, jadi ya yang digunakan dalam media ya terus-terusan nih pakai video. Nah, itu yang bisa menimbulkan permasalahan. Jadi walaupun zaman sekarang itu suka dengan medsos, kalau selalu dengan video nanti pasti akan menimbulkan yang di sini nih, kebosanan, mudah bosan. Jadi harus media yang bervariasi, tidak hanya video ya. Next, dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru memberikan atau membelajarkan peserta didik dengan menerapkan metode cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang diharapkan dapat diselesaikan adalah minat, kerjasama, berpikir kritis, miskonsepsi atau motivasi belajar. Oke. Di sini adalah cooperative learning. Model ya sebenarnya ini cooperative learning ya. Jadi kita tinggal ini aja menjawab kalau cooperative learning itu dia lebih kepada pembelajaran yang bagaimana sih gitu. Nah, cooperative learning dari katanya sendiri
cooperate ya, kooperasi kan juga dari cooperate ya. Cooperate itu artinya kerja sama. Nah, model cooperative learning itu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama sosial dari peserta didik. Walaupun itu juga nanti memicu untuk berpikir kritis juga, itu motivasinya nanti meningkat juga, tapi awalnya adalah untuk kerja sama. Gitu, teman-teman. Oke, sekian yang bisa aku bahas kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi untuk part 4 dan part-part selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.